Di video pembelajaran kali ini, kita lanjut ke bagian berikutnya dari PBB P5L, yaitu kita bahas mengenai PBB sektor perhutanan. Sedikit belajar mengenai ilmu geografi bahwa di Indonesia hutan itu dibagi-bagi ke beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Oke. Nah, fungsi yang pertama yaitu hutan produksi. Nah, hutan produksi ini sebenarnya adalah hutan yang memang keberadaannya ditujukan untuk menghasilkan barang-barang tertentu, ya, atau dengan kata lain, ini merupakan hutan yang dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi yang bisa dikonsumsi masyarakat ataupun untuk kepentingan industri, ya. Nah, makanya kadang-kadang hutan produksi juga dibilang sebagai hutan industri. Nah, hutan produksi ini tentu saja dimiliki oleh negara, namun hak pengelolaannya atau izin pengelolaannya dapat dimiliki oleh pihak swasta, ya. Nah, hutan produksi ini bisa berupa hutan budidaya, hutan produksi, hutan rimba, macam-macam modelnya. Jenis hutan berikutnya berdasarkan fungsi itu disebut dengan namanya hutan lindung. Nah, hutan lindung ini merupakan hutan yang fungsinya memang ditujukan untuk perlindungan, yaitu menjaga keteraturan air dalam tanah. Artinya memang hutan ini harus dipelihara agar kandungan air tanahnya tetap terjaga, atau bisa juga agar mencegah terjadinya erosi, termasuk juga untuk menjaga ketersediaan oksigen dan juga mengatur iklim. Ini yang contoh kedua itu merupakan hutan lindung. Yang ketiga itu yang dimaksud dengan hutan wisata. Namanya aja hutan wisata, ya. Artinya memang hutan ini merupakan hutan yang memang ditujukan untuk tempat wisata atau tempat rekreasi. Namun dibalik fungsinya yang memang hanya untuk tempat rekreasi, tentu saja adanya hutan wisata ini juga ditujukan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan serta binatang-binatang yang ada di dalamnya. Jadi sekaligus tempat wisata juga untuk menjaga ekosistem. Berikutnya ada hutan cadangan. Nah, hutan cadangan ini sebenarnya hutan yang digunakan memang untuk sebagian memang digunakan untuk lahan pertanian penduduk. Ya, jadi memang hutan cadangan ini belum difungsikan sebagai hutan produksi, ya, namun bisa dan umumnya masih dipakai untuk kepentingan penduduk sekitar. Kemudian satu lagi ada, ya, hutan konservasi, ya, cuman di beberapa literatur hutan konservasi ini nggak ada sebenarnya masuk ke kategori hutan lindung, tapi kita juga kenal adanya hutan konservasi. Tujuannya itu untuk melindungi ekosistem atau binatang-binatang langka yang ada di dalamnya. Nah, di Indonesia ini hutan produksi itu yang paling luas. Jadi di Indonesia hutan produksi ini merupakan kawasan hutan yang paling luas jika dibandingkan dengan luas hutan lainnya, ya. Nah, luas hutan produksi ini itu bisa mencapai sekitar 80% dari kawasan hutan di Indonesia. Itu kalau nggak salah saya baca data tahun 2017. Nah, hutan jenis ini bisa berupa hutan alam, hutan rimba, ya, dan juga beberapa hutan tanaman yang tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, kemudian apa kaitannya dengan mengapa kita harus mengerti jenis-jenis hutan ini? Nah, di pajak bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak
itu hanya hutan produksi saja. Oke. Jadi hanya hutan produksi sajalah yang menjadi objek pajak PBB sektor perhutanan. Sedangkan hutan lindung, hutan wisata ya, ini sudah disebutkan di PBB, Undang-Undang PBB pasal 3 bahwa mereka tidak termasuk objek yang dikenakan pajak ya. Jadi ini bukan objek pajak PBB perkebunan. Termasuk juga hutan cadangan dan hutan konservasi. Ya, ini bukan. Oke, jadi dari kelima jenis hutan ini yang menjadi objek PBB sektor perhutanan hanya hutan produksi saja. Oke, berikutnya. Nah, untuk kepentingan PBB P5L ya. Nah, hutan produksi ini kita bagi lagi ke dalam dua kategori besar, yaitu hutan alam dan hutan tanaman. Ya. Nah, yang dimaksud dengan hutan alam itu adalah hutan yang sudah bertumbuhan pohon-pohon alami ya, beserta alam pendukungnya. Jadi artinya hutan alam itu memang sudah berdiri tegakan-tegakan atau pohon-pohon yang ada di dalamnya. Jadi jika sebuah perusahaan memiliki izin untuk mengelola hutan alam atau untuk memanfaatkan hutan alam, maka yang dia peroleh adalah hutan yang sudah siap ditebang. Artinya tidak lagi memerlukan adanya proses penanaman. Nah, kebalikannya, hutan tanaman itu adalah hutan yang memang harus dibangun dulu atau hutan yang harus ditanami terlebih dahulu. Ya, jadi memang hutan tanaman ini aslinya belum ada tegakan-tegakannya atau sudah ada tapi mungkin bukan untuk peruntukan hutan yang diperlukan oleh perusahaan pengelolanya. Jadi intinya hutan alam itu sudah ada tegakannya, sedangkan hutan tanaman belum ada tegakannya. Ya. Mengapa untuk kepentingan PBB kita perlu bagi dua antara hutan alam dan hutan tanaman? Karena nanti ke depannya antara istilah maupun proses penghitungan untuk dua tipe ini, baik hutan alam maupun hutan tanaman, nanti kita ketemui beberapa perbedaan mengenai istilah-istilah maupun cara penghitungannya. Oke, jadi objek PBB itu adalah hutan produksi, ya, dan hutan produksi dibagi dua, ada hutan alam dan ada hutan tanaman. Oke, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa objek PBB sektor perhutanan itu adalah hutan produksi. Ya, hutan produksi. Dan hutan produksi itu ada yang berupa hutan alam, yaitu hutan yang sudah ada tegakannya, atau hutan tanaman, yaitu hutan yang perlu ditanam terlebih dahulu. Nah, yang menjadi objek dari PBB sektor perhutanan, ya, serupa dengan objek PBB sektor perkebunan, yaitu areal yang ada di dalam izin. Kalau di perkebunan kita mengenal adanya IUP, izin usaha perkebunan, ya, atau izin usaha perkebunan budidaya. Nah, di objek PBB sektor perhutanan, kita mengenal izin yang pertama namanya adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Panjang namanya. Ini adalah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan alam, ya, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu untuk hutan tanaman, atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah hutan tanaman industri. Makanya di PMK 186 istilah singkatannya itu IUP HHK, hutan tanaman industri. Berikutnya, yang juga merupakan objek PBB sektor perhutanan yaitu
izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Nah, untuk hutan alam, ya. Dan juga izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk hutan tanaman. Kemudian ada lagi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang masih berupa atau yang dalam tahap restorasi ekosistem. Nah, ini merupakan izin usaha untuk mengelola hutan yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem yang sangat penting, sehingga perlu dipertahankan fungsi dan ketersediaan. Ya, jadi IUPHKRE ini memang ditujukan bukan untuk diambil hasil hutan kayunya, tapi memang dia ditujukan untuk merestorasi ekosistemnya atau mengembalikan keadaan ekosistem sampai sudah terjadi keseimbangan. Ya. Nah, sebelum rezim izin ini kita lihat bahwa keseluruhan areal ini merupakan areal namanya izin, ya. Sebelum areal izin ini yang dikenal dalam kegiatan usaha perhutanan itu namanya hak. Jadi hak pengusahaan hutan, HPH dulu ya. Sekarang dengan beralihnya tidak ada lagi pengelolaan yang diberikan hak, sekarang semua namanya izin. Meskipun demikian, jika masih ada kawasan perhutanan yang telah diberikan hak pengusahaan hutan oleh negara, itu masuk dalam ruang lingkup objek PBB sektor perhutanan. Ya. Nah, satu lagi yaitu yang termasuk objek PBB sektor perhutanan yaitu adanya penugasan dari pemerintah. Nah, ini unik ya, spesial karena penugasan pengelolaan hutan dari pemerintah hanya diberikan ke PT Perhutani, yaitu perusahaan satu-satunya perusahaan yang diberikan hak untuk atau yang diberikan izin untuk mengelola hutan di Pulau Jawa. Jadi hutan sepulau Jawa ini yang ngurusin semuanya adalah PT Perhutani. Itu juga termasuk kategori objek PBB sektor perhutanan. Kemudian identik dengan apa yang diatur di PBB perkebunan bahwa jika ada areal yang tidak termasuk areal dalam izin, tapi dia merupakan satu kesatuan, ya, bisa berhimpit, bisa dihubungkan oleh jalan, maka dia masuk kategori objek, selama dia juga digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan. Jadi seandainya ada areal yang berhimpit dengan areal-areal yang disebutkan di sini, ya, maka dia juga masuk kategori objek PBB sektor perhutanan. Areal-areal PBB sektor perhutanan. Untuk kepentingan penghitungan NJOP, sebagaimana kita temukan di PBB perkebunan, maka bumi juga atau wilayah atau areal bumi dari PBB sektor perhutanan ini dibagi ke beberapa areal. Perbedaannya hanya ada satu areal baru yang diperkenalkan, yaitu areal perlindungan dan konservasi. Ini tidak ditemukan di PBB sektor perkebunan. Sedangkan sisanya sama, bahwa ada juga bangunan, ya, jadi objek itu adalah bumi dan bangunan, di mana bangunan hanya terdapat di area empasemen saja. Oke. Selain itu ada areal yang tidak dikenakan PBB. Ya, ini tidak dikenakan PBB, yaitu areal yang disebutkan di pasal 3 Undang-Undang PBB, ya, atau yaitu areal yang dipunyai haknya secara penuh dan sah oleh pihak lain. Perhatikan ada kata-kata yang dimanfaatkan, yang dipunyai haknya atau dimanfaatkan secara sah oleh pihak lain. Sekarang kita akan bahas area tersebut satu persatu, ya. Nah, yang pertama ini areal produktif. Yang pertama, untuk areal produktif dalam hutan alam, ya,
Yang dimaksud dengan areal produktif dalam hutan alam, ya, itu areal blok tebangan, ya, atau areal blok pemanenan. Ya, istilahnya sama. Apa yang membedakan bahwa areal blok tebangan ini untuk izin pemanfaatan hasil hutan kayu, ya, perhatikan. Sedangkan areal blok pemanenan itu adalah untuk izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Nah, jadi konsepnya sama, ya, karena kita tahu bahwa hutan alam itu sudah ada pepohonan, ya, sudah ada tegakan yang ada di dalamnya. Ini hanya perbedaan istilah saja. Kemudian untuk hutan tanaman ada sedikit perbedaan istilah. Karena hutan tanaman ini intinya seperti perkebunan, ya, kalian akan menemukan bahwa karakteristik hutan tanaman itu sangat mirip dengan perkebunan, ya, yang harus ditanam terlebih dahulu gitu ya. Sangat mirip karakteristiknya dengan hutan tanaman, baik dari sisi istilah, definisi, maupun juga nanti tentang penghitungan. Nah, oleh karena itu, area produktif dalam hutan tanaman definisinya sama dengan area produktif di perkebunan, yaitu area yang sudah ditanami. Itu masuk kategori area produktif. Baik yang izinnya berupa izin usaha untuk hasil hutan kayu, termasuk juga untuk izin usaha hasil hutan bukan kayu, termasuk areal yang sudah ditanami yang dikelola oleh PT Perhutani. Nah, untuk areal belum produktif, untuk hutan alam, ya, intinya bahwa selama area tersebut dapat ditebang, ya, dapat ditebang atau selama area tersebut dapat ditebang atau dapat dipanen, ya, itu sebenarnya area yang memang siap digunakan oleh perusahaan, ya. Namun perusahaan tersebut, ya, perusahaan itu mereka harus membuat yang namanya RAB di setiap awal tahun, ya. Mereka harus menentukan dari wilayah yang mereka kelola berapa besar yang akan mereka tebang, berapa luas wilayah yang akan mereka tebang atau mereka panen untuk suatu tahun. Sehingga jika ada areal yang dapat ditebang atau dapat dipanen tapi belum dilakukan penebangan atau pemanenan, maka dia masuk kategori areal belum produktif, ya. Sedangkan untuk definisi di hutan tanaman sama dengan definisi di perkebunan, bahwa areal belum produktif itu adalah areal yang belum ditanami, ya, baik yang belum diolah maupun yang sudah diolah. Bedanya apa? Tidak ada areal pembibitan, ya, di perkebunan hutan tanaman, baik untuk hasil hutan kayu maupun izin yang hasil bukan kayu dan penugasan di pemerintah, ya. Lagi kita temukan bahwa ternyata definisi di hutan tanaman sangat mirip dengan di pembahasan mengenai perkebunan. Berikutnya, areal tidak produktif. Nah, areal tidak produktif ini sebenarnya adalah areal yang memang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan usaha perhutanan. Gampangnya seperti itu. Mereka memang tidak dapat ditebang, ada wilayah yang memang tidak ada tegakannya, tapi masuk di IUP, atau mungkin areal yang memang sudah tidak mampu lagi untuk dilakukan penanaman, ya. Nah, yang dimaksud dengan areal ini itu areal yang memang tidak layak kelola, ya, atau areal pengelolaan sosial dan tanaman kehidupan. Nah, atau ada juga areal yang dimanfaatkan oleh selain subjek pajak atau wajib pajak secara tidak sah. Nah, itu masuk kategori areal tidak produktif. Jadi kalau ada wilayah yang dimanfaatkan secara tidak sah, dia masuk kategori areal
tidak produktif. Sedangkan kalau dia dimanfaatkan secara sah, kembali ke konsep di slide sebelumnya bahwa dia masuk area yang tidak dikenakan PBB. Ya. Tapi kalau dimanfaatkan secara tidak sah, maka dia masuk kategori area tidak produktif. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang termasuk area tidak produktif yaitu area IUP-HHKRE. Apa tadi IUP-HHKRE ini? Ya, yaitu izin usaha pemanfaatan untuk restorasi ekosistem. Jadi kalau ada hutan alam yang memiliki izinnya adalah IUP-HHKRE, maka dia masuk kategori area tidak produktif. Dengan syarat, satu, bahwa memang kawasan RE-nya belum tercapai keseimbangan. Ya. Yang kedua, belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Nah, dua syarat ini adalah persyaratan kumulatif. Selama hutan restorasi ekosistemnya belum tercapai keseimbangan dan ya, belum ada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, maka area ini masuk ke area tidak produktif. Ya. Bagaimana jika persyaratannya tidak terpenuhi? Maka dia bisa jadi masuk ke area produktif. Berikutnya area pengaman. Nah, ada hal baru dalam area pengaman ya. Meskipun definisinya sama yaitu area yang dimanfaatkan sebagai pendukung dan pengaman khusus untuk PBB sektor perhutanan. Nah, ini ada contohnya, yaitu contohnya adalah lock ponds atau lock yards. Lock ponds itu adalah wilayah perairan yang digunakan untuk mengumpulkan hasil tebangan kayu atau lock yards. Bedanya lock ponds sama lock yards itu adalah lock ponds di perairan, sedangkan lock yards itu adalah di daratan. Ya. Selain lock ponds atau lock yards yang masuk di kategori areal pengaman yaitu tempat lain ya, apapun namanya yang merupakan tempat untuk menimbun atau menaruh hasil panen, termasuk juga ada parit atau tanggul ya, atau kanal. Nah, itu masuk kategori areal pengaman. Kemudian berikutnya adalah area emplasemen. Nah, ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut karena definisinya sama dengan di PBB sektor perkebunan, yaitu area yang memang dimanfaatkan untuk bangunan ya, serta fasilitas lainnya. Jadi selama ada bangunan di atasnya, maka dia masuk kategori areal emplasemen. Nah, yang baru, areal yang baru atau yang tidak kita temukan di PBB sektor perkebunan, namun kita temukan di PBB sektor perhutanan yaitu areal perlindungan dan konservasi. Ya, definisinya gampang, ini adalah areal yang memang ditujukan untuk perlindungan dan konservasi. Nah, contohnya ini ada beberapa istilah yang sangat spesifik ya, istilah perhutanan ya. Misalnya ada contoh gampangnya sungai gitu ya. Kemudian kawasan perlindungan setempat atau KPS. Nah, ini sudah istilah di bidang perhutanan. Kemudian ada kawasan swaka alam dan cagar budaya, termasuk juga buffer zone atau zona penyangga, atau high conservation value forest. Istilahnya sangat teknis sekali ya, masalah mengenai dengan geografis ya, tapi DJP mengambil keputusan atau menetapkan bahwa memang area yang disebutkan tadi masuk kategori areal perlindungan dan konservasi. Karena area-area tersebut ada di kawasan IO, tapi memang mereka tidak dapat difungsikan. Bahkan mereka memiliki fungsi khusus, yaitu untuk perlindungan dan konservasi ekosistem. Tapi tetap masuk di bagian IO dan tidak bisa dikeluarkan dari objek yang dikenakan PBB.
Nah, berikutnya setelah kita berkenalan dengan area-area di PBB sektor perhutanan, lalu bagaimana cara kita menilai NJOP-nya? Nah, untuk area produktif ya, tadi ada blok tebangan atau blok pemanenan gitu ya, atau area sudah ditanami, maka untuk menilainya untuk area produktif di hutan alam dia menggunakan pendekatan pendapatan ya. Ini untuk hutan alam. Oke. Sedangkan untuk hutan tanaman dia menggunakan perbandingan harga dan juga biaya investasi tanaman. Oke, jadi kita lihat bahwa lagi nih dalam proses penilaian atau penghitungan NJOP untuk area produktif hutan tanaman ya, ini sangat mirip dengan PBB sektor perkebunan. Ya, jadi berbeda nih ya. Antara HA, antara hutan alam dan hutan tanaman itu berbeda cara penghitungan areal produktifnya. Dan perbedaan tersebut hanya ditemukan dia menghitung NJOP areal produktif. Untuk area berikutnya tidak ada perbedaan antara si hutan alam dan hutan produktif. Ini hutan alam dan hutan produktif sama, ya. Jadi tidak ada perbedaan, hanya di area produktif saja. Nah, untuk area belum produktif dan area emplasemen itu menggunakan perbandingan harga tanah sejenis di sekitar, dan kita perhatikan bahwa areal pengaman ya, ini merupakan penyesuaian dari areal belum produktif. Jadi dia mengikut ke areal yang belum produktif. Jadi si areal pengaman ya, dia ngikut ke area belum produktif. Tinggal dilakukan adjustment saja. Sedangkan untuk area tidak produktif dan area perlindungan dan konservasi ini berbeda dengan yang ada di PBB sektor perkebunan. Nilainya atau NJOP-nya ditetapkan melalui Cap Dirjen Pajak. Oke. Sekarang kita bahas satu ini. Untuk NJOP areal produktif hutan alam. Nah, cara menghitungnya yaitu karena ini menggunakan pendekatan pendapatan ya, kita menggunakan metode kapitalisasinya, yaitu dapat dari pendapatan bersih dari area produktif dikalikan dengan angka kapitalisasi. Tentu saja pendapatan bersihnya itu pendapatan bersih 1 tahun sebelum tahun pajak. Jadi jika kita mau menghitung NJOP area produktif untuk tahun pajak 2020 ini, maka kita mencari dulu berapa pendapatan bersih untuk tahun 2019 ya. Jadi pendapatan bersih yang akan kita hitung merupakan pendapatan bersih di 1 tahun sebelum tahun pajak. Nah, bagaimana cara mendapatkan pendapatan bersih? Dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh DJP, rata-rata biaya produksi selama 1 tahun ya dari seluruh perusahaan perhutanan itu ditetapkan atau dirata-rata sebesar 75% dari pendapatan kotor. Oke. Jadi pendapatan bersihnya perusahaan perhutanan itu ya itu merupakan memerlukan biaya sebesar 75% dari pendapatan kotor. Atau dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa pendapatan bersih itu merupakan 25% dari pendapatan kotor. Ya. Tadi kita bahas sebelumnya bahwa DJP punya data nih bahwa mereka rata-rata biaya produksi seluruh perusahaan perhutanan setiap tahunnya itu adalah 75% dari pendapatan kotor. Ya. Jadi pendapatan bersih itu adalah pendapatan kotor dikurang 75% dari pendapatan kotor. Nah, artinya pendapatan bersihnya itu merupakan 25% dari pendapatan kotor. Ya. Nah, kata-kata ini nih, ya,
kata-kata ini nggak ada nih di PMK 186. Ini hanya kesimpulan saya saja untuk memudahkan ya. Kalau di PMK 186 bunyinya adalah bahwa biaya produksi selama setahun yaitu 75% dari pendapatan kotor. Tentu saja secara matematis sederhana kita temukan bahwa pendapatan bersihnya adalah 25% dari pendapatan kotor. Kemudian pendapatan kotor kita peroleh dari perkalian antara jumlah hasil produksi, ya misal dalam bentuk ton atau kubik biasanya volume kayu itu dikalikan dengan harga jual rata-rata. Lagi saya tekankan bahwa ini merupakan seluruh data di 1 tahun sebelum tahun pajak. Jadi kalau kita mau menghitung untuk tahun pajak 2020, maka melihat berapakah jumlah hasil produksi di tahun 2019 dan berapa harga jual rata-rata kayunya di tahun 2019. Ya. Kemudian setelah didapatkan berapa pendapatan bersihnya, kita kalikan dengan angka kapitalisasi, yaitu angka yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dan untuk area produktif hutan alam ditetapkan angka kapitalisasinya sebesar 8,5. Lanjut, karena areal belum produktif dan area emplasemen itu adalah menggunakan metode perbandingan harga, ya, teman-teman bisa mengacu ke pembahasan di bab 4 ya, atau di pertemuan keempat yang membahas mengenai perbandingan harga. Sedangkan yang baru yaitu untuk NJOP areal tidak produktif di PBB sektor perhutanan. Nah, untuk areal tidak produktif nilainya sudah ditentukan di Cap Dirjen Pajaknya. Ya, ini adalah datanya bahwa untuk area tidak produktif untuk Pulau Sumatera itu ditetapkan sebesar 803 per meter persegi. Sedangkan di Pulau Jawa NJOP-nya adalah 2.950 per meter persegi dan seterusnya. Ya, jadi tidak perlu dihitung lagi NJOP-nya. Cukup menggunakan ketentuan di Cap Dirjen Pajak ini. Sama halnya dengan areal perlindungan dan konservasi. Ya, nilainya juga sudah ditentukan, yaitu sebesar 58 per meter persegi. Kecil banget nih, ya. Kenapa nggak dihapuskan aja? Kita pernah bahas nih bahwa selama dia memenuhi unsur DUST gitu ya, DAS, maka sebuah lahan pasti mempunyai nilai, sehingga ditetapkan oleh oleh DJP bahwa nilai untuk area perlindungan dan konservasi nilainya atau NJOP-nya sebesar 58 per meter persegi. Berikutnya, ya, kita sudah mengetahui bagaimana cara menghitung NJOP-nya, maka skema penghitungan PBB terutama untuk PBB sektor perhutanan sebenarnya sangat mirip dengan PBB sektor perkebunan. Ya. Yang pertama adalah kita cari dulu berapa total NJOP bumi untuk masing-masing areal. Ya, di langkah pertama. 1. Kemudian kita cari berapa NJOP bangunannya. Nah, setelah itu kita totalkan menjadi NJOP sebagai dasar pengenaan pajak, ya. Kita kurangi dengan NJOP TKP. Berapa NJOP TKP-nya? Ya, tetap masih 12 juta. Kemudian kita kalikan dengan persentase NJKP. Untuk PBB sektor perhutanan masih sebesar 40%. Kemudian kita kalikan dengan tarif. Baru kita dapatkan berapa PBB terutamanya. Contoh, ya. Ini ada sebuah objek PBB sektor perhutanan berada di Kabupaten A. Ya. Areal tersebut memiliki hasil produksi kayu pada tahun 2019 sebanyak 72.300 meter kubik.
Nah, informasi penting nih, ya, karena satu dia adalah hutan alam, oke. Pertama ini hutan alam, ya. Otomatis kalau hutan alam, area produktifnya harus kita hitung menggunakan pendekatan pendapatan. Sekarang kita sudah diberikan informasi mengenai jumlah hasil produksi pada tahun 2019. Oke. Kemudian harga jual rata-rata per meter kubik sebesar 312.877. Oke, kita juga sudah dapat harga jual rata-ratanya. Ada informasi mengenai biaya, ya, biaya real yang dikeluarkan oleh perusahaan, oleh PT Rimba Nusantara di tahun 2019 sebesar 17 miliar. Oke. Apakah informasi ini perlu kita pakai dalam penghitungan PBB terutang? Ya. Nah, karena penghitungan pendapatan bersihnya sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, ya, ditetapkan bahwa biaya produksi itu adalah sebesar 75% dari pendapatan kotor. Oleh karena itu, biaya ini, ya, tidak perlu kita perhitungkan lagi dalam menghitung berapa pendapatan bersih dari PT Rimba Nusantara di tahun 2019 untuk si areal produktifnya saja. Lanjut, jika NJOP masing-masing areal dan NJOP bangunan, ya, sudah diberikan, hitung PBB terus. Oh, ini adalah informasi mengenai areal-areal selain areal produktif, ya. Ada areal belum produktif, areal tidak produktif, plasmen, pengaman lainnya dengan diberikan informasi yang cukup untuk menghitung PBB terutang. Kembali ke skema ini, yang pertama kita sudah dapat, ya, bahwa kita pertama cari dulu untuk masing-masing area. Kita sudah punya untuk ini, tinggal kita hitung yang NJOP bumi untuk areal produktif. Nah, karena kalau kita ingat skema tadi bahwa NJOP itu adalah pendapatan bersih dikali dengan angka kapitalisasi, ya. Sedangkan pendapatan bersih didapat dari 25% dari pendapatan kotor. Jadi langkah pertama kita hitung dulu berapa pendapatan kotornya. Di mana di informasi di kasusnya bahwa hasil produksinya adalah 72.300 meter kubik. Dan harga jual rata-ratanya adalah 312.877. Oke, kita temu nih berapa pendapatan kotornya. Nah, untuk mendapatkan pendapatan bersihnya, tinggal kita kalikan dengan 25%. Itu sebesar 5,6 miliar sekian. NJOP itu adalah pendapatan bersih dikali dengan angka kapitalisasi. Itu angka kapitalisasinya sebesar 8,5, ya. Sehingga kita temukan bahwa NJOP untuk area produktif perhutanan sebesar 48.069 juta dan seterusnya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus menjumlahkan seluruh NJOP dari masing areal. Ya. Karena kita sudah tahu berapa NJOP untuk areal produktif, kita cukup menghitung total atau jumlah dari masing-masing areal ini ketemu 104.176.458.88. Oke. Sedangkan area-area yang dari area belum produktif sampai dengan area pengaman mengikuti tabel yang disediakan di kasus. Langkah berikutnya itu menjumlahkan NJOP bumi dan NJOP bangunan. Sehingga kita dapat NJOP untuk dasar pengenaan PBB, ya, yaitu sebesar 112 miliar 30 juta 458.088 rupiah. Dapat nih. Ini adalah NJOP sebagai DPP-nya, dasar pengenaan pajak untuk PBB. Setelah kita dapat DPP-nya, kita hitung
berapa sih PBB terutangnya? Nah, NJOP sebagai dasar pengenalan PBB, kita gunakan informasi dari slide sebelumnya, yaitu sebesar 112 miliar sekian ini. Kemudian, apakah perlu kita kurangi dengan NJOP TKP? Iya, oke. Berapakah jumlahnya? Masih 12 juta. Oke ya. Sehingga kita dapat NJOP untuk penghitungan PBB yaitu angka di nomor 1 dikurang angka di nomor 2. Ya, jadi ini dikurang ini, kita dapat NJOP untuk penghitungan PBB. Nah, dan persentase NJKP-nya, persentase NJKP-nya untuk PBB sektor perhutanan yaitu sebesar 40%. Sehingga kita dapat nilai jual kena pajaknya adalah sebesar 44 miliar. Ya. Berapakah PBB terutangnya? Yaitu NJKP dikalikan dengan tarif. Sehingga kita temukan bahwa PBB terutang atas objek pajak tersebut yaitu sebesar 224.036.916 rupiah. Oke, saya rasa kita sudah bahas cukup banyak nih, mulai dari definisi, pembagian area sampai contoh penghitungan. Ya, poin yang perlu diambil adalah bahwa di PBB sektor perhutanan ini dibagi menjadi ada hutan alam dan hutan produksi. Ya, untuk lebih mudahnya kita anggap bahwa hutan produksi itu sangat identik dengan PBB sektor perkebunan. Istilahnya, cara menghitungnya, ya, jadi teman-teman tinggal memahami bahwa bagaimana proses penghitungan PBB sektor perkebunan, maka untuk PBB sektor perhutanan yang hutan tanaman industri sudah aman. Sementara itu untuk PBB sektor perhutanan yang hutan alam, agak sedikit baru bahwa khusus untuk area produktifnya itu dihitung menggunakan pendekatan pendapatan, ya, di mana NJOP didapat dari perkalian antara pendapatan bersih dikalikan dengan angka kapitalisasi. Sedangkan pendapatan bersih itu merupakan 25% dari pendapatan kotor. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Informasi sudah cukup banyak. Semoga teman-teman bisa memahami. Nanti kita akan lanjutkan video pembelajarannya untuk PBB sektor berikutnya. Terima kasih.